Anda kembali di iNews Malam bersama saya Mirva Sore. Pemirsa cemburu akibat cinta segitiga, seorang wanita di Sukabumi, Jawa Barat dianiaya 9 pria. Penganiayaan sempat terekam video amatir warga. Seorang wanita di Kampung Sawah Lega, Kelurahan Cikondang, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, Jawa Barat dianiaya oleh 9 orang laki-laki. Kejadian ini sempat direkam oleh warga. 1 hari setelah kejadian, polisi berhasil menangkap salah seorang pelaku. Kepada petugas, pelaku mengaku tidak mengetahui bahwa korban adalah wanita dan hanya diajak oleh temannya. Selain 1 orang pelaku, polisi juga mengamankan sebuah sepeda motor yang melindas korban dan helm milik korban. Kejadian ini diduga karena korban memiliki hubungan asmara dengan teman wanita pelaku. Korban yang cemburu karena teman wanitanya itu memiliki hubungan dengan seorang pria berinisial R. Mengajak R bertemu, namun R membawa teman-temannya dan justru menganiaya korban. Yang diketahui berinisial R mengajak ketemu kepada korban PM ya, di suatu tempat di TKP. Setelah sampai di TKP, si pelaku langsung membawa pelaku korban PM ke suatu tempat yang agak sepi dan bersama teman-temannya langsung melakukan. Untuk sampai saat ini hasil penyelidikan kita bahwa motif kejadian tersebut diketahui dari cemburu. Hingga kini polisi masih melakukan pengejaran terhadap pelaku utama berinisial R dan 7 orang lainnya yang diduga anggota geng motor. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, kesedihan masih dirasakan ibu dari mahasiswa UI yang dibunuh oleh seniornya. Tangisan dan air mata tak henti mengalir. Bahkan di saat Elvira Rustina tiba di kampung halaman di Lumajang, Jawa Timur. Kesedihan masih membayangi Elvira Rustina, ibu dari Muhammad Naufal Zidan, mahasiswa Universitas Indonesia yang tewas di tangan kakak seniornya. Sesaat usai menginjakkan kaki di kampung halaman di Lumajang, Jawa Timur, tangis pilu Elvira tak terbendung mengingat sang putra yang telah pergi meninggalkan dunia untuk selamanya. Sulit bagi Elvira menerima bahwa pada detik-detik terakhir hidup sang putra, ia tidak berada di sana untuk mendampingi. Dan yang saya tidak bisa terima itu, Mas, mungkin anak saya tidak mati langsung seketika. Kalau lihat ceritanya katanya ditusuk berkali-kali. Meregang nyawa tanpa orang tua, tanpa saudara, tanpa ada yang membantu. Disaksikan yang membunuh, itu yang saya tidak bisa merasakan. Penghuni rumah indekos di Beji, Depok, Jawa Barat menemukan jasad Muhammad Naufal Zidan terbungkus plastik di kolong tempat tidur pada Jumat lalu. Mahasiswa UI itu tewas dibunuh seniornya dengan alasan terjepit utang pinjaman online sebesar 15 juta rupiah. Merasa terdesak secara ekonomi, pelaku merencanakan pembunuhan dan menguasai harta korban. Di hadapan polisi, ia mengaku membunuh korban setelah menonton sebuah serial film asing bergenre drama kriminal. Jalan yang terang untuk menyelesaikan masalah saya sendiri. Saya mencoba untuk menyelesaikan masalah saya sendiri dengan berbagai cara, dari cara-cara yang benar sampai terakhir ini yang merugikan banyak orang. Saya tidak ada masalah dengan korban, tidak ada masalah pribadi, tidak ada dendam, karena saya udah putus asa juga. Itu rencana baru muncul pas saya nganterin pulang di hari Rabu sebelum kejadian. Selain itu, ia juga mengaku menyesal atas perbuatannya, terlebih setelah ia merasa dihantui korban dalam mimpi-mimpinya. Pelaku ditangkap dan terancam pasal pembunuhan berencana. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, korban merupakan mahasiswa jurusan Sastra Rusia Universitas Indonesia tewas dianiaya seniornya di kamar kos Depok, Jawa Barat. Pelaku terjerat utang pinjaman online, merampas barang-barang berharga milik korban dan membungkus jasad korban dengan plastik di kolong tempat tidur. Warga dan penghuni rumah indekos di Beji, Depok, Jawa Barat digemparkan
dengan penemuan jasad seorang mahasiswa Universitas Indonesia terbungkus plastik di kolong tempat tidur Jumat pagi. Korban MNZ, 19 tahun, tewas dibunuh seniornya AAB, 23 tahun. Polisi lalu menggelar olah TKP dan mengevakuasi jasad korban ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diotopsi. Dari bukti rekaman CCTV, pelaku dan korban masuk bersamaan ke indekos korban Rabu lalu. Saat pelaku berpura-pura pamit pulang kepada korban, disitulah pelaku menganiaya korban dengan senjata tajam berkali-kali. Korban sempat melawan dengan menggigit tangan pelaku, namun gagal. Bahkan cincin pelaku tertinggal di dalam tubuh korban. Polisi lalu meringkus pelaku dan menetapkannya sebagai tersangka. Pelaku mengaku nekat membunuh korban karena iri dengan korban. Selain itu, pelaku bermaksud mencuri barang-barang berharga korban lantaran terlilit utang pinjaman online. Itu dilakukan penangkapan pada hari Jumat kemarin sekitar jam 13.00. Adapun kejadiannya sendiri dilakukan pembunuhannya itu pada hari Rabu tanggal 2 Agustus pukul 18.30 lebih kurang di tempat kos si korban. Dia bermain investasi di kripto, kerugian banyak sehingga dia banyak utang lah dengan itu, termasuk utang pinjol. Akibat perbuatannya, pelaku kini ditahan dan dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Dari Depok, Jawa Barat, Ivriski, iNews melaporkan. Pemirsa, buntut kabel semraut yang mengakibatkan kecelakaan di Jakarta Selatan, Pemprov DKI meminta seluruh kabel ditertibkan. Para pemilik kabel diberi waktu 1 bulan untuk merapikan kabel mereka sebelum digelar operasi besar-besaran. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta jajarannya menertibkan kabel serat optik yang semraut di jalanan ibu kota. Keberadaan kabel yang menjuntai tak beraturan ini membahayakan warga. Bahkan kabel semraut telah menimbulkan kecelakaan yang mengakibatkan seorang mahasiswa Sultan Rifat Al-Fatih terluka parah. PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta seluruh pemilik kabel untuk segera merapikan kabel yang semraut. Pemprov DKI akan menggelar operasi besar-besaran di seluruh penjuru ibu kota. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda DKI Jakarta, Afan Adriansyah menambahkan, pemilik kabel diberi tenggat waktu 1 bulan. Jika kabel tetap semraut, maka akan diberi sanksi tegas, mulai dari pemutusan kabel hingga denda. Sementara itu, usai pertemuan dengan Pemprov DKI, para pemilik kabel berjanji akan melakukan perbaikan dalam sebulan ke depan. Sementara itu, pemirsa, kondisi terkini korban jeratan kabel optik Sultan Rifat Al-Fatih masih memprihatinkan, di mana korban belum bisa bernafas dan makan secara normal. Peristiwa itu pun mendapat perhatian pemerintah. Korban jeratan kabel optik Bali Tower Sultan Rifat Al-Fatih saat ini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Pihak rumah sakit telah membentuk tim gabungan yang terdiri dari tim ahli dan dokter spesialis. Sementara pengobatan Sultan fokus pada saluran nafas dan pencernaan. Memang saat ini Ananda ini untuk nafasnya ya. Untuk nafasnya dibantu dengan kanul tracheostomi. Artinya kita Ananda tidak bisa nafas lewat hidung, tapi kita buka di sini. Di rumah sakit sebelumnya dikasih kanul itu atau saluran gitulah ya, untuk nafas lewat sini. Kemudian untuk makan juga nggak bisa lewat mulut, tetapi harus lewat hidung, kasih selang dikit kecil gitu ke bawah lambungnya, dan makanannya dengan cara cair. Peristiwa yang dialami Sultan mendapat perhatian pemerintah. Menko Polhukam Mahfud MD menjenguk secara langsung dan meminta semua pihak memprioritaskan penyembuhan Sultan. Kondisi Sultan Al-Fatih ya,
dia terkena musibah tadi dan sudah membaik. Saya berkomunikasi melalui jaring HP. Yang berharap doa kita semua, dia masih punya semangat untuk terus belajar dan kembali ke kampus. Dan kalau saya melihat penjelasan dari kepala rumah sakit, dari orang tua, harapan untuk sembuh dan pulih itu cukup besar. Kalau hukum itu yang paling bagus mulai dengan mediasi. Selesai dengan mediasi, kedua pihak ketemu,